Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu di obrolan sakinah kembali. Mudah-mudahan pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Untuk obrolan kali ini kita akan mengambil tema menuai berkah sholat tepat waktu. Insya Allah saya Abah Rudi dan juga Ustadz As'ad dan Ustadzah Intan akan membersamai pemirsa di rumah selama 60 menit ke depan. Baik, sebelum kita mulai, saya akan menyapa dahulu narasumber kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz As'ad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadzah Intan? Alhamdulillah. Sehat juga. Sehat. Alhamdulillah. Bicara tentang sholat, ya, sholat itu merupakan kewajiban seorang muslim. Dan juga sholat itu termasuk dalam rukun Islam. Ya, rukun Islam yang kedua. Sholat tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim, sehingga tentu kalau kita meninggalkan juga akan mendapatkan dosa tentunya, dan maka kita harus berusaha sebisa mungkin agar kita bisa menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Maka kita harus mengupayakan melaksanakan sholat dengan tepat waktu, ya, agar kita bisa menjalankan dengan baik, tidak sampai ketinggalan. Oke, saya langsung ke Ustadzah Intan saja untuk mengawali obrolan kita. Islam itu mengajarkan kepada kita ya tentang pentingnya sholat tepat waktu. Nah, sebenarnya apa sih hikmah dari sholat di balik perintah menjalankan ibadah sholat itu? Ustadzah Intan, mungkin bisa menjelaskan ya terkait dengan hikmah dari perintah menjalankan sholat tepat pada waktunya. Iya, sebagaimana tadi diungkapkan oleh Abah Rudi bahwa sholat itu adalah salah satu ibadah yang diwajibkan atas setiap orang muslim selama dia hidup, gitu ya. Jadi selama dia hidup dalam keadaan apapun, sholat itu harus dilaksanakan, tidak boleh tidak, gitu ya. Nah, tentunya hal ini menunjukkan bahwa sholat itu sangat bermanfaat, gitu ya, sangat mendukung kesuksesan kita dalam menjalankan kehidupan ini. Dan kehidupan ini kan semuanya tentu berharap kita hidup sukses, bahagia, gitu. Nah, kalau sholat itu sudah diwajibkan Allah dalam kondisi apapun, gitu ya, meskipun nanti ada catatan-catatan khusus ya dalam keadaan misalkan sakit, bepergian, gitu, ada situasi khusus, tapi sholat itu tetap harus dilaksanakan. Gitu. Nah, untuk itu, mari kita semua, gitu ya, berusaha melaksanakan sholat itu, menjaga sholat, mendirikan sholat sesuai yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, karena hal ini menunjukkan bahwa apapun situasi kita wajib melaksanakan sholat, dan tentu di baliknya ada hikmah yang luar biasa. Artinya di dalam sholat itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil, gitu ya? Iya, betul sekali. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Tentunya kita sebagai muslim yang sudah terbiasa menjalankan sholat, tentu merasakan bagaimana manfaat dan hikmah sholat itu. Bahkan tidak hanya kita rasakan secara pribadi ya, bahkan banyak ahli mengatakan bahwa sholat itu banyak sekali manfaat dan banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan bagi para pelakunya. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 103, Innas sholata kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat kitaban itu diwajibkan mauquta dan waktunya sudah ditentukan. Nah, kita sering dengar gini, Ustadzah ya, yuk sholat tepat pada waktunya. Kemudian ada yang mengatakan juga sholat awal waktu, gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada bedanya nggak sih antara sholat awal waktu apa sholat
tepat pada waktunya. Oh. Mungkin ini juga bisa jadi pemahaman bersama. Oh iya. Antara sholat di awal waktu dan sholat tepat waktu Iya. ya. Kalau ini kita hubungkan dengan hadis Iya. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Bukhari Oke. Muslim, yang isinya diantaranya sebaik-baiknya amal yang pertama adalah as-sholatu li waktiha. Ada redaksinya Oke. Bukhari Muslim, as-sholatu ala waktiha ya Pak ya. Oke. Jadi sholat pada waktunya. Oke. Kan waktu sholat itu sudah ditentukan ya, sholat wajib Iya. itu ya. Atau sholat yang lain juga ditentukan. Jadi ada waktu bagaimana ketika sholat subuh itu baru boleh kita laksanakan ketika terbitnya fajar shodiq Iya. misalkan ya. Dan waktu itu dibatasi gitu ya, tidak tanpa batas gitu, dari fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat itu memang sudah ada waktunya, dan sebagai seorang muslim harusnya memang melaksanakan sholat ini sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, kalau sholat di awal waktu gitu ya, itu kita berusaha menjalankan sholat itu di awal waktu gitu. Oke. Kalau tadi kan dimulai saat munculnya fajar shodiq gitu ya, sholat subuh. Oke. Nah, kita berusaha melaksanakan sholat di awal waktu itu ya ketika fajar shodiq muncul. Setelah sholat fajar 2 rakaat, kita kemudian melaksanakan sholat subuh gitu ya. Gitu ya. Ini ada manfaatnya karena kalau kita misalkan sholat itu agak menunda-nunda waktunya gitu ya. Yang pertama, kita akan bisa melaksanakan sholat itu secara berjamaah karena biasanya azan itu dikumandangkan di awal waktu gitu Iya. ya. Dan Nggak tinggal di tengah ya. nanti ada biasa ada tradisi yang mungkin kesepakatan Iya. ini, kesepakatan jemaah mungkin ya. Oke. Dan yang nggih, Jadi mungkin satu ya. Jadi Iya. yang pertama disampaikan Bu Intan kan masalah. Jadi antara awal waktu, jadi as-sholatu alal waktu Iya. itu di pada waktunya Iya. atau di awal waktu gitu ya. nggih. Jadi pertama bahwa secara redaksi kata-kata itu memang secara kalau di dalam diartikan memang itu terkait dengan di waktunya. Oke, gitu. pada waktunya Pada gitu ya. waktunya. Tetapi itu mengandung makna sesungguhnya adalah di awal waktu. Oh, di awal waktu. Karena sholat itu kan suatu amal yang baik, Iya. maka akan terikat dengan hukum-hukum amal baik yang lainnya, bahwa sebaik-baik amal itu adalah yang kalau untuk berkaitan dengan amal baik kita harus bersegera. Jadi Atau- kenapa harus bersegera? Tadi bisa dikatakan, tadi kan azan itu ya awalnya. Artinya ketika kita dipanggil, maka gak gitu atau Segera. segera gitu ya, Segera. bisa saya tahu gitu. Jadi tadi makanya itu yang pertama itu kan awal waktu itu kan menjadi mulia, Oke. menjadi terbaik karena satu masalah sholat jamaah Sholat itu. jamaah. Ya, sebenarnya. Nah, yang kedua karena itu kita harus bersegera. Setiap amal itu sebaiknya bersegera, tidak ditunda-tunda seperti yang disampaikan Bu Intan tadi. Jadi kalau kita beramal baik kok ditunda-tunda, iya kalau kita masih hidup nanti Iya. gitu. 5 menit lagi itu belum tentu kita ada jaminan untuk hidup kan. Gitu. Maka sebaik-baik amal ya kita harus lakukan dengan cara yang bersegera untuk menjalankan karena kita tidak tahu jatah umur kita tuh sampai kapan gitu. Iya. Nah, itu mungkin gitu ya, Bu, ya. Iya, ya. Selain itu juga ini ya, kalau kita sholat di awal waktu, beda dengan ketika sholat, misalkan kita karena menunda-nunda, kita sholatnya mepet gitu ya. Iya. Nah, kalau di akhir-akhir itu biasanya kita karena khawatir kehilangan waktunya sholat, kita sholatnya jadi cepet-cepet gitu ya, tergesa-gesa, sehingga seringkali kita melupakan untuk menyempurnakan rukun-rukunnya sholat gitu ya. Oke. Misalkan ya, kalau sholat tergesa-gesa kan kita seringkali lupa tumakninah gitu Iya. ya. Padahal itu salah satu rukun sholat gitu. Dan rukun sholat itu harus dipenuhi karena Rasulullah mencontohkan begitu. Dan ini salah satu ikhtiar agar sholat itu khusyuk adalah dengan cara sholat itu kita lakukan secara tumakninah gitu. Jadi melaksanakan rukun-rukunnya dengan sempurna gitu. Nah, kalau tumakninah itu tidak kita lakukan, maka sholat kita Iya. Kurang sempurna gitu ya. iya, kalau rukun ditinggalkan kan berarti tidak sah gitu. Iya, tidak sah. Baik. Kalau begini, biasanya kan ada orang, tadi kita bicara tentang kalimat tepat waktu dan awal waktu gitu. Karena kalau kita bicara tepat waktu, ya, orang yang misalkan antara sholat duhur dan asar, di pertengahan itu juga masih waktu duhur ya. Iya, Kemudian dia mengatakan, ini juga masih
waktu duhur, berarti kan saya juga masih tepat waktunya. Dia tidak salah, dia Iya. tidak dosa dengan melakukan sholat di pertengahan waktu Iya. duhur itu, tetapi dia tidak utama. Dia tidak Iya. masuk dalam kategori utama. Golongan itu yang manusia Iya. yang pertama Oke. tadi ya, Iya. yang bersegera gitu Ya, ya. kita kan Oke. kalau bisa kan pengen melakukan sesuatu itu kan dengan sesuatu yang afdol, yang paling baik, dan yang paling baik itu ya ketika kemudian melakukan kebaikan ya kita bersegera mendapatkan Iya. panggilan kebaikan ya bersegera gitu, nggak usah nunda-nunda. Oke. Gitu. Kira-kira sebenarnya kan konsepnya begitu. Atau Iya. berarti bagian dari motivasi kita ya, artinya dibalik tadi itu juga bagian dari hikmah dari sholat itu sendiri tentunya, Ustadz Asyad nih. Iya, mungkin hikmahnya kan memang salah satunya adalah orang kalau terbiasa untuk menyegerakan waktu, maka pertama dia akan hikmahnya dia akan terbiasa untuk segera ketika itu ada hal yang panggilan untuk kebaikan, Iya. maka dia tidak lagi mikir-mikir. Kalau ini sudah menjadi panggilan untuk melakukan kebaikan, sudah ini sesuatu yang memang baik, nggak usah dipikir berulang-ulang, sudah lakukan saja. Jadi yang pertama hikmahnya kayak begitu kita sholat Di awal waktu. tepat waktu atau di awal waktu itu ya sesuatu ini adalah panggilan yang baik, maka kalau kemudian saya tidak bersegera, jangan-jangan kemudian nanti tidak ada lagi kesempatan gitu. ya. Taruhlah misalnya kemudian menolong orang nggak usah nunggu mikir Iya. macam-macam, nggak usah ditanya kemudian dia agamanya apa dan sebagainya. Kalau ada kesempatan orang menolong, aku tolong saja gitu. Karena kemudian ya mungkin ada kesempatan dia ditolong Iya. orang lain dan kita kehilangan kesempatan menolong. Tapi bisa jadi kemudian belum ditolong, kita masih mikir-mikir santai, dia meninggal dunia karena kita lambat menolongnya. Jadi yang pertama itu kemudian hikmahnya adalah bersegera. Bersegera gitu. Dan yang kedua, hikmahnya adalah melatih ya, apalagi kalau anak-anak ya. Kalau setiap anak dilatih untuk sholat tepat waktunya, ya, jadi ketika adzan langsung berangkat ke masjid, maka dia dilatih untuk berdisiplin. Oke. Jadi dia mendisiplinkan diri, mengajar anak untuk disiplin. Nah, yang ketiga, hikmahnya kalau sudah disiplin itu, maka kemudian yang ketiga dia juga terbiasa untuk melakukan sholat jamaah. Nah, sholat jamaah sendiri adalah pelajaran bagaimana konsep berkolaborasi sejak dini dilakukan. Oke, ya menarik sekali Ustadz ya kalau kita bicara tentang sholat awal waktu. Jadi memang beda antara sholat tepat pada waktunya dengan sholat awal waktu. Baik, pemirsa TV-mu di mana saja Anda berada, kita akan lanjutkan obrolan kita setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TV-mu, kita lanjutkan kembali obrolan sakinah kita. Tadi sudah kita obrolkan ya terkait dengan pentingnya sholat tepat waktu dan ternyata hikmahnya sangat luar biasa. Nah, sekarang
saya ke Ustadz Asad ya. Ashad. Ashad ya. Iya. Jangan keliru ya. Ya. Ashad ya. Mananya sudah berbeda. Oke ya. Oke. Ustadz. Karena apa saking kebiasaan ya. Ashad itu artinya singa. Oke, baik. Menurut Ustadz Ashad ya, Ashad ya. Seberapa pentingkah ya, seberapa pentingnya sholat tepat waktu ya dalam kehidupan modern sekarang ini? Karena tentu orang itu kan aktivitasnya berbeda-beda, apalagi sekarang ini ya dalam sebuah lembaga dan sebagainya, waktu itu sangat cepat. Kantor itu ada jam-jam kerja gitu ya, kemudian sekolah, kuliah itu jam kerja. Iya, ini seberapa pentingnya Ustadz ini? Jadi begini, pertama yang harus kita lihat ya, sholat itu ibadah. Oke. Jadi sholat itu ibadah, dan sholat ibadah itu pasti ada waktunya. Oke. Ada ring waktu yang ditentukan, sehingga kemudian orang nggak boleh keluar dari itu, nggak boleh kecepatan dan nggak boleh keterlambatan. Ya, gitu. Jadi harus sesuai dengan yang sudah ditentukan itu. Alasannya ada orang alasannya saking rajinnya gitu ya, kemudian sholat subuh jam 2 malam itu ya, itu enggak sholat subuh, namanya itu sholat subuh yang jadi nggak bisa. Jadi memang nggak boleh kecepatan, tetapi juga nggak boleh terlambat. Itu hukumnya begitu. Nah, sehingga karena ada waktu-waktunya, maka kemudian itu kita bisa memanage begitu. Terus yang kedua, lalu kemudian terkait dengan kesibukan orang sekarang kan punya kesibukan yang macam-macam, yang berbeda-beda orang tadi gitu. Tetapi pada intinya karena itu kewajiban, ya itu tetap harus dilakukan. Iya, mau tidak mau dan jadi pentingnya satu, ya pentingnya sholat tepat waktu itu ya satu. Yang pertama adalah penetapan terhadap keimanan itu. Orang mengaku iman, orang mengaku Islam kok nggak sholat, lah itu dipertanyakan keimanannya. Gitu. Udah jelas. Jadi batas antara kemusyrikan dan seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu adalah sholatnya. Jadi ya ukurannya jelas sih gitu. Yang pertama bahwa kemudian dia harus sholat. Nah, orang itu jadi itu pentingnya sholat itu ya satu, apalagi pentingnya sholat tepat waktu itu satu, yaitu itu adalah bukti keimanan dia. Itu yang pertama dan utama. Nah, kemudian kalau kemudian kita melihat pentingnya yang lain dalam aspek-aspek yang sifatnya pribadi, setiap ibadah pasti ada manfaatnya untuk manusia. Gitu. Itu yang harus dipahami gitu ya. Jadi ketika orang sholat itu, maka itu yang mendapat manfaat dari sholatnya adalah orang yang melaksanakan itu. Sedunia tidak sholat itu Allah nggak berubah sama sekali kekuasaannya. Allah tetap maha kuasa. Di dunia itu semua manusia sholat itu Allah nggak bertambah sedikit pun kekuasaannya, karena Allah tetap maha kuasa. Gitu. Jadi jangan salah, kemudian jangan GR kalau kemudian kita nggak sholat, Allah itu marah mergo kemudian dia berkurang kekuasaannya. Enggak. Jadi manfaat itu dimiliki atau didapat oleh orang yang melaksanakan itu. Agama mengajarkan sholat sebagai sebuah kewajiban itu untuk menunjukkan bahwa di dalam manfaat sholat itu ada manfaat yang besar. Dan kalau orang meninggalkan sholat itu ada dosa. Maksudnya kenikmatan yang dimiliki akan berkurang. Gitu. Jadi di dalam sholat itu kata sholat menjadi wajib kalau dalam bahasa istilah fikih, jika dilakukan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan maka berdosa. Itu maksudnya adalah jika dilakukan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan kemanfaatan dunia dan akhirat. Sementara kalau tidak dilakukan, maka dia akan berkurang, bahkan kemudian dalam ukuran tertentu membahayakan diri sendiri dalam perspektif dunia dan akhirat. Jadi begitu. Maka kemudian manfaat yang kedua adalah sesuatu pentingnya sholat dalam kehidupan modern sekarang adalah justru kita mendapatkan manfaat dari sholat itu. Apa bentuk manfaatnya itu? Bisa dikaji secara ilmiah, tetapi yang paling penting sesungguhnya adalah kita punya keyakinan bahwa apapun yang ibadah yang diperintahkan Allah itu pasti ada manfaatnya. Dan bentuk manfaatnya itu multidimensi. Multidimensi yang kadang-kadang kemudian kita bisa saja meliti satu sisi, misalnya aspek ketenangan batin. Orang yang sholat
dengan orang yang tidak sholat, maka aspek ketenangan batinnya akan berbeda. Oke. Karena kalau saya menggunakan pengertian-pengertian dalam fikih, sholat itu kan bagian dari zikir. Iya. Nah, zikir itu dalam zikir dalam pengertian dalam Al-Quran itu menjadi bagian dari cara untuk atau kemudian menjadi sesuatu yang akan diberi anugerah oleh Allah dengan ketentraman gitu. Jadi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, dan hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tentram. Jadi dalam konteks ini maka kemanfaatan itu salah satunya adalah orang sholat itu lebih tentram batinnya, lebih tentram hatinya terhadap segala gejolak-gejolak sekarang ini. Dalam istilah yang lain gitu, orang yang sholatnya insya Allah khusyuk, karena ini memang sebenarnya sholat itu bukan sekedar menjalankan sholat. Kata aqimus sholat itu mengandung pengertian ya di dalamnya berorientasi pada kekhusyuan itu. Di dalam orang yang sholat yang khusyuk itu maka ada ketentraman batin, ketentraman hati, sehingga dia tidak selalu reaksioner terhadap gejala-gejala yang dihadapi. Gitu. Ada banyak fenomena-fenomena yang ditemui. Nah, orang yang sholat, yang punya ketentraman batin yang baik, maka dia tidak terlalu reaksioner, tidak terlalu ya itu dia tidak terlalu reaksioner. Dia punya kemantapan, punya sesuatu yang kemudian dia sudah menep, sehingga kemudian ketika menghadapi sesuatu dia sudah bisa lebih tertata, lebih bijaksana untuk menghadapinya. Jadi itu adalah manfaat-manfaat yang ada di dalam sholat yang pasti setiap ibadah itu ada manfaat. Artinya bisa dikatakan ketika kita menjalankan sholat itu kan terkait dengan ketenangan jiwa. Nah, dalam sholat itu ada tumaninah, kita disuruh khusyuk, itu menjadi bagian dari hikmah sholat itu sendiri. Yang tadi Ustadz katakan bahwa dengan sholat jiwa kita akan tenang, tentram gitu ya. Mutmainah gitu. Jadi di dalam sholat itu tadi memang ada banyak manfaat-manfaatnya. Dari satu sisi yang kemudian saya sampaikan tadi adalah ketenangan batin sebagai bagian dari zikrullah, maka orang yang menjalankan zikir itu Allah akan mendatangkan ketenangan batin, dan sholat adalah bagian dari zikir itu, maka insya Allah dalam sholat itu di dalam sholat itu manusia akan mendapatkan ketenangan batin dari Allah. Nah, apalagi kalau saya boleh mengatakan bahwa sholat itu adalah sebaik-baiknya zikir. Jadi sebaik-baik zikir bagi orang Muslim itu adalah sholat. Maka ya kalau ingin mendapatkan puncak dari ketenangan batin itu ya jangan meninggalkan sholat gitu. Itu secara rohani ya? Iya, secara rohani. Baik. Kalau secara fisik Ustaz, jasmani, karena ada juga orang mengatakan sholat itu bisa menyehatkan, kayak orang olahraga itu gimana menurut Ustaz? Saya sebenarnya mungkin ada dan bisa jadi ada. Tetapi saya tidak ingin mendowngrade sholat yang sedemikian agung ini menjadi sebagaimana seakan-akan senam itu loh ya. Ini bahaya karena kan kemudian kalau kemudian kita bahas seperti ini tadi, itu kemudian seakan-akan mendowngrade bahwa sholat itu ya ora ono bedane karo senam. Itu sename wong Arab kan kurang ajar banget kok ngomong kayak begini kan gitu. Kita itu sedang tidak ngomong kita tidak berbicara dalam konteks itu. Bukan berarti kemudian sholat itu nggak punya efek jasmani. Orang itu terbangun, semangatnya terbangun, rohaninya terbangun, maka efeknya di jasmaninya itu muncul kok gitu. Artinya sebenarnya dampak atau manfaat yang ada pada sholat itu bisa muncul apa saja gitu. Bahkan tadi sebenarnya basic gitu. Bahkan kalau dalam sisi-sisi yang kemudian mereka-mereka yang mungkin pernah belajar yoga gitu maka gerakan-gerakan sholat dan sebagainya itu punya dimensi-dimensi yang ada di dalam yoga. Tetapi itu pun juga saya tidak mengatakan bahwa sholat itu sama dengan yoga, karena sekarang kompleksitas di dalam sholat itu kan bukan hanya persoalan kemudian gerakan dan sebagainya itu, tapi
bahwa kemudian ada efek-efek yang mirip dengan yang dimiliki oleh teman-teman yang aktif di yoga itu, maka bukan berarti kemudian akan menyamakan antara yoga dan sholat, tetapi sekali lagi bahwa kemudian ada banyak manfaatnya gitu ya. Kalau kita meneliti pada aspek-aspek gerakannya, sangat mungkin bahwa kemudian gerakan-gerakan ritmis yang tadi itu memberikan satu efek-efek jasmani ya. Tetapi sekali lagi jangan sampai kalau saya mendowngrade kajian ini, ibadah ini menjadi seakan-akan seperti gerakan-gerakan senam itu. Iya. Kalau gitu nanti ada kesan, wah kalau begitu tuh nggak usah sholat aja, yang penting senam kan ragu kayak gitu. Betul. Ya nggak bisa begitu kan? Iya. Kalau dikaitkan dengan kedisiplinan, Ustadz ya. Oke. Tapi Ustadz, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita nanti setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TVMU, kita lanjutkan kembali obrolan sakinah kita. Tadi sudah pada kedisiplinan ya. Sholat itu bisa melatih kedisiplinan dan tentu itu juga perlu dilatih ya, dan juga ada pembiasaan, dan pembiasaan ini tentu tidak datang begitu saja. Nah, ini saya mau ke Ustazah Intan dulu ya, Ustadz Asad ya. Jadi pendidikan yang pertama dan utama tentu ini datangnya dari rumah. Nah, mungkin Ustazah Intan punya pengalaman ya bagaimana terkait dengan bagaimana membiasakan atau mendidik anak-anak kita ya, atau keluarga kita lah dalam agar terbiasa sholat tepat pada waktunya, sehingga nanti ada terkaitan dengan kedisiplinan itu juga. Ya, monggo Ustazah Intan. Iya, jadi memang karena sholat itu adalah perintah utama di dalam kita berislam gitu. Dia menjadi rukun Islam yang kedua setelah bersyahadat gitu ya. Dan Rasulullah memang secara khusus menyebut sholat, pendidikan anak untuk belajar sholat ini memang ditekankan secara khusus. Bagaimana jika kemudian usia 7 tahun gitu ya, anak harus sholat, dan ketika tidak, maka orang tua harus benar-benar bertindak tegas begitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu itu, anak kan merekam apa yang dilakukan oleh orang tuanya gitu ya. Termasuk ketika orang tua itu hamil gitu ya. Maka pendidikan yang kita lakukan adalah berusaha dari diri kita sendiri ya, untuk melaksanakan sholat itu yang sebaik-baiknya gitu ya. Meskipun manusia itu secara kewajiban harus berproses untuk selalu memperbaiki diri, tapi tetap kita menekankan bahwa sholat ini harus kita laksanakan secara baik, secara sempurna gitu ya.
Dan itu kita lakukan dengan anak-anak gitu ya. Oke. Anak-anak di rumah kita agar mereka juga melihat orang tuanya juga sholat. Ketika kita memerintahkan sholat, anak-anak akan ngecek orang tuanya melaksanakan sholat apa tidak iya. gitu ya. Nah, dan cara yang menurut saya efektif itu adalah mengajak anak sholat di masjid gitu ya, atau musola terdekat gitu ya. Karena selain tadi belajar untuk sholat, kemudian yang kedua itu anak tadi sebagaimana yang kita bicarakan di depan tadi, anak akan belajar sholat di awal waktu gitu ya. Bagaimana menjadi manusia yang bisa bersegera untuk melaksanakan sholat gitu ya. Karena biasanya di masjid itu kan sholatnya selalu dilaksanakan bersama-sama di awal waktu. Dan secara otomatis jika kita di masjid, kita berjamaah, tentunya banyak hal yang bisa kita berikan kepada anak-anak gitu ya. Di mana mereka juga melihat bagaimana mereka itu sebenarnya tidak salah sendiri gitu ya, tetapi salat bersama dengan saudara-saudara muslim yang lain gitu. Nah, jadi intinya adalah kita harus memberi tauladan bahwa kita manusia yang cinta dengan sholat gitu ya. Sebagai orang tua yang sangat cinta dengan sholat. Yang kedua gitu ya, mungkin pembelajaran ini adalah sifatnya bertahap gitu ya. Karena yang namanya anak-anak juga mereka suka bermain gitu ya. Jadi misalkan melakukan sholat tidak sempurna juga karena dia belum balik, jadi belum wajib gitu ya. Ya boleh kita tolerir ya, boleh kita tolerir. Misalkan kalau ke masjid kok dia malah habis takbir main-main gitu ya, kita maklum. Dan kalau ada anak-anak kecil semacam itu di masjid gitu ya, kita tidak perlu marah ya, karena namanya juga anak-anak gitu ya. Bahkan dulu Hasan dan Husain cucu Rasulullah itu ketika Rasulullah sholat sujud gitu malah naik ke punggungnya sehingga Rasulullah nggak bangun-bangun itu ya, pernah gitu ya. Jadi maklum kalau namanya anak-anak, tapi yang penting mereka cinta akan Islam dengan melaksanakan dan belajar sholat gitu. Nah ini tentunya tadi selain teladan adalah pembiasaan gitu ya. Pembiasaan bagaimana anak kita biasakan bertahap gitu ya untuk melaksanakan sholat secara baik gitu ya. Kemudian yang ketiga tentunya harus kita sebagai orang tua melakukan pengawasan gitu ya. Ini saya meminjam terminologinya Syekh Nasih Ulwan ya dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Jadi sebagai orang tua kita harus intens untuk mengawasi anak-anak kita, terutama ketika mereka masih kecil, masih butuh perhatian gitu. Kita ngecek apakah sudah sholat apa belum gitu ya. Perlu kita cek, dan itu perlu kita cek juga. Jangan-jangan anak kita mengatakan sudah tapi belum. Iya, ini termasuk juga mengecek kejujuran gitu ya, belajar tentang kejujuran gitu ya. Artinya ketika anak bepergian juga tetap diingatkan gitu ya. Iya betul, apalagi sekarang teknologi makin canggih ya, bisa kita WA, udah sholat belum Mbak gitu misalkan ya, sedang piknik sama teman-temannya gitu ya, tetap kita awasi. Pengawasan melekat dimanapun. Iya betul sekali Pak. Nah itu mungkin kalau misalkan ini Ustazah ya, kalau itu kan mungkin anak yang dapat. Kalau ada anak yang masih, kan biasanya kalau anak-anak ya, kalau misalnya di sekolah itu bisa mungkin sudah bisa melaksanakan sholat dengan teman-temannya, kemudian ketika di rumah. Nah ini juga mungkin bisa sambil berbagi lah dengan pemirsa di rumah. Bagaimana ketika anak-anak itu ini subuh ya, biasanya subuh ini ya. Sulit jadi ya. Ini biasanya membiasakan agar anak itu bisa bangun subuh kemudian sholat di awal waktu ya, sehingga bisa kedisiplinan bisa terwujud dari anak-anak kita gitu. Mungkin Ustazah punya pengalaman gitu ya. Atau dadak diguyur sedikit atau gimana? Iya pelan-pelan. Pertama kita bangunkan gitu ya. Yang namanya pembelajaran ya bertahap ya. Kita mulai dari kita coba membangunkan yang wajar. Belum sampai tahap harus mengguyur air. Tapi kalau misalkan kadang-kadang kan memang anak-anak misalkan mengerjakan tugas sampai malam gitu ya. Nah, itu yang kadang sering sulit untuk membangunkan gitu ya. Dan ini memang butuh trik ya. Yang pertama kalau misalkan dengan lembut, dengan ini tidak bisa ya kita harus tegas gitu ya. Makanya kalau tadi kembali ke ini metode pembelajaran tadi, yang keempat mungkin ini bisa kita lakukan. Nah, termasuk guyur air menurut saya itu adalah salah satu bentuk sanksi gitu ya. Jadi di dalam pendidikan anak itu memang ada metode dengan memberi semacam reward gitu ya. Jadi
kalau anak melaksanakan sholat, kita beri apresiasi, misalkan kita kasih hadiah, menurut saya enggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian hadiah ini menjadi membelajarkan anak jadi materialistis gitu ya. Tapi kayaknya kita di rumah juga nggak pernah mengajarkan itu ya. Gitu. Dengan support Ya, ini, dengan support dukungan, lebih banyak gitu banyak ya, pada aspek apresiasi. pujian dan penyadaran. Gitu ya. Tapi mungkin begini Bu Intan, jadi yang harus ditegaskan bahwa ketegasan itu penting gitu ya, ketegasan itu gitu. Tetapi yang hal pertama harus kita jelaskan kepada anak dan harus kita sampaikan kepada anak bahwa apapun yang kita lakukan adalah rasa cinta. Jadi ketegasan yang kita lakukan, misalnya ya suatu ketika kita lihat anak itu kemudian menunda-nunda waktu sholat, kita marah, itu anak harus tahu bahwa kemarahan kita itu karena cinta kepada dia, bukan karena kita itu benci dia. Ini yang penting. Makanya ketika tadi masalah ketika sholat subuh itu ya, kalau menurut saya tetap bentuk pertama harus kita tunjukkan rasa cinta. Jadi bangun, kita peluk nih, sayang bapak dulu, sayang ibu dulu gitu ya. Ayo sayang bapak, ayo. Mosok ayo udah bangun, bangun tak ayo toh. Kalau bangun, belum bangun itu ayo tak peluk dulu kan. Gitu. Hal kayak gitu untuk menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan itu bentuknya adalah rasa cinta. Rasa cinta. Bukan karena ini hal yang sifatnya sekedar kewajiban yang sifatnya teknis. Tetapi ini betul-betul cinta. Nah, pelan-pelan kita akan sadarkan kepada dia bahwa kecintaan, kenapa kita harus mencintai dengan cara seperti ini? Karena kalau kemudian dia terlanjur untuk tidak suka sholat, terlanjur untuk tidak terbiasa sholat, yang celaka dia sendiri gitu. Itu yang jadi betul-betul harus ketegasan apapun harus kita jelaskan kepada anak bahwa itu adalah bukti. Biar anak tidak merasa dimarahi atau biar anak tidak merasa dipaksa-paksa dan sebagainya gitu ya. Dan tolong jaga lisan gitu. Jangan sampai kemudian dengan cara merendahkan anak gitu. Jadi jangan sampai kemudian wah gitu. Misalnya gini contoh ya. Kamu itu ketua kerohanian Islam kok sholatnya, itu sudah merendahkan. Itu. Sudah menuduh. Iya, jadi jangan sampai ada statement-statement atau perkataan-perkataan yang justru membuat anak akan jadi rendah, tidak bangga gitu. Ayo toh, gitu. Nah, saya anak saya, ayo sekarang bapak yang ingatkan loh, suatu ketika besok kamu yang ingatkan anak-anak mulu ya gitu. Jadi kalau kamu harus ingat bahwa sekarang ini bapak memang harus mengingatkan kamu, tapi suatu ketika kamu harus mengingatkan anak-anakmu. Ini harus kita. Itu kan kayak gitu kan penting. Malah suatu ketika anak yang mengingatkan kita. Gitu. Tapi nggak maksudnya kalau dalam konteks pendidikan kan anak harus kita sampaikan begitu, tanggung jawab. Jadi harus kita sudah harus kita mulai ajari tentang tanggung jawab gitu. Jadi itu. Kira-kira pada apa? Ini baiknya pada usia berapa Ustadz ketika kita ngajarkan anak-anak kita terkait dengan sholat tepat waktu, khususnya ketika mengenalkan sholat di masjid itu ya, karena kadang ya anak-anak itu ketika sholat di masjid dulu datang, ini bicara yang anak-anak itu ya, kita sudah takbir Allahu Akbar, datang sok tanpa sepengetahuan kita, lari-lari sendiri gitu ya. Saya meskipun ketika di hadis Rasulullah itu mulai diajarkan itu usia 7 tahun ya kalau nggak salah ya. 7 tahun ya? Iya, 7 tahun sudah bahwa kemudian anak harus sudah dia sudah betul-betul diajak. Kalau 10 tahun belum sholat maka dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan kan kira-kira gitu ya. Setahu saya begitu. Tapi maksud saya begini. Kalau saya ukurannya adalah melatih itu memang sejak sedini mungkin. Gitu. Nah, 7 tahun itu adalah batas di mana anak yang sudah terbiasa. Harusnya anak sudah terbiasa untuk sholat di masjid, terjamaah. Maka kapan saatnya? Menurut saya adalah ketika anak sudah tidak lagi ngompol, itu sudah saatnya untuk kita ajak ke masjid. Kalau kemudian sudah 6 tahun kok masih ngompol ya kita siap-siap aja lah. Kemudian kita sholat, dikasih pampers atau gimana. Tapi intinya adalah jangan sampai kemudian anak di masjid itu ya kemudian motori dan sebagainya. Kalau toh kemudian masih lari-lari ya itu nanti pelan-pelan kita biasakan. Kalau saya kok melihat bahwa kalau anak kita dampingi maka dia tidak akan banyak lari. Kecuali kalau kemudian ketemu dengan teman-teman yang lain itu kita ajari gitu. Barangkali sekali 2 kali dia akan lari-lari tapi nanti pada akhirnya juga menarik sekali Ustadz ya dan Ustadzah ya, apalagi kalau kita bicara pendidikan. Jadi kita mulai dari rumah dan yang terpenting adalah kita contohkan ya jadi teladan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah yang lewat berikut ini.
UAD. Pemirsa TVmu, kita lanjutkan kembali obrolan sakinah kita. Sekarang saya ke Ustadz Asad ya. Tadi ke Ustazah Intan sudah. Baik, kalau kita lihat di kehidupan modern ya, kan banyak sekali kegiatan orang kan bermacam-macam ya di lembaga-lembaga, apalagi di era modern sekarang ini ya Ustadz ya. Dan tentu kalau kita ingin melaksanakan sholat tepat waktu ya, ini kan juga perlu di manage dengan baik ya. Contoh ya, kalau kita bicara di lembaga sholat kan jadwal pelajaran dengan jadwal masuknya waktu sholat itu kan juga berbeda. Maka kan tentu sholat tidak tetap ya, harus diupayakan. Nah ini bagaimana cara memanagenya ini? Ya ini memang ini agak kontroversial ya. Nanti kalau saya salah ngomong ini ya berbahaya ini. Tapi begini maksudnya, pada prinsipnya ya sholat di awal waktu itu penting dan utama gitu ya, gitu. Tapi yang tidak boleh ditinggalkan menurut saya, kalau toh kemudian keutamaan itu kemudian digeser sedikit, maka yang jangan sampai kemudian menghilangkan keutamaan sholat berjamaah. Ya, jadi intinya jamaahnya tadi yang kita. Saya tidak mengatakan bahwa kemudian mundur nggak apa-apa, tapi jamaah nggak. Tapi misalnya ya, ini misalnya loh ya, misalnya gitu. Harus tak tekankan, misalnya harus kemudian mengurangi atau mengundur sedikit waktu ke awal sholat itu, maka kejarlah jamaah. Jadi harus tetap kemudian kontaknya jamaah. Jadi rapat kemudian tinggal sedikit ya mungkin ini nek pada nanti menunda sulit ya mungkin ditunda atau dipercepat. Tapi kemudian jangan sampai setelah rapat yuk bubar. Setelah kuliah yuk melaku dewe-dewe dosane ra salat dan sebagainya. Kan malah itu kan yang berbahaya. Nah, jadi kalau toh kemudian harus terpaksa, misalnya terpaksa betul gitu, harus kemudian mundur-mundur sedikit ya dari awal waktu ya, bukan mundur-mundur sih dari mendekati waktu yang yang terakhir ya, kemudian tetap kejarlah jamaah gitu, karena perbandingan orang yang sholat sendiri dengan jamaah itu kan sudah kita tahu 1:27. Betapa ruginya orang nggak bisa berjamaah itu gitu. Tapi kalau diupayakan itu kan lebih baik ya Ustaz ya. Kalau tidak upayakan lebih bagus gitu ya. Nah, jadi kadang-kala memang kemudian ada kantor-kantor tertentu yang memberi waktu ketika memang di kantornya ada adzan gitu. Ada adzan sehingga kemudian ketika adzan semua berangkat semua ke sana gitu. Saya pernah dengar cerita Ustaz ya dari di sebuah universitas Muhammadiyah malah ini. Kalau tidak keliru di Purwokerto itu. Jadi sebelum adzan berkumandang itu 10 menit sebelumnya tuh. Jadi akan bunyi di horn itu kepada seluruh sivitas akademika untuk segera bersiap-siap. Silakan. Itu makanya kalau ada perusahaan yang bisa begitu lebih bagus lagi. Cuma kadang-kala kan kemudian untuk membuat satu sistem seperti itu kan tidak mudah gitu. Syukur-syukur alhamdulillah kampus-kampus di Muhammadiyah sudah bisa begitu. Nah, tetapi ada tempat-tempat yang lain yang tidak bisa ya kemudian memang saya sampaikan begitu. Jadi ya itu adalah hal yang penting sesungguhnya kalau kemudian kita kedisiplinan seperti itu ya itu tadi kedisiplinan seperti itu sesuatu yang sesungguhnya bukan hanya ada di aspek rohaniyah tapi betul-betul aspek pengembangan SDM yang sangat unggul itu salah satunya adalah bagaimana melatih kedisiplinan dan salah satunya adalah dengan sholat tepat pada waktunya itu. Sehingga sebenarnya kalau ada perusahaan-perusahaan, kalau ada kantor-kantor atau sekolah-sekolah yang bisa memanage demikian rupa itu, maka sesungguhnya efeknya adalah pada SDM yang mereka bangun sendiri kok gitu.
Ini ya kemudian juga harus ada pengawasan, kemudian adzan mereka diberi waktu untuk ternyata kemudian malah rokok. Nah, dan ini sebagainya, ya. jadi ya itu bukan lagi bicara tentang pengembangan SDM, tapi kemudian justru bagaimana kemudian memberi waktu luang yang sesungguhnya tidak proporsional. Nah, tapi ketika dihubungkan dengan istilah rukhsah itu ya, terkait dengan manajemen waktu sholat itu. Iya, kalau kemudian kemudahan yang diberikan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah itu ya memang ada sesungguhnya kan selama aturannya kan selama rentang waktu itu masih dibolehkan, itu kan tidak bicara tentang artinya dibolehkan itu sesuatu yang kemudian tidak perlu ada rukhsah untuk ini, tetapi kita kan tadi bicara sejak awal mengejar keutamaan. Ya, jadi keutamaan dari sholat itu ya tepat waktu. Ya. Jadi ketika kita ingin mengejar keutamaan karena apa? Ketika amal baik itu perlu bersegera, maka ya itu keutamaannya. Tapi itu tidak salah ketika masih dalam koridor waktu. Nah, yang paling penting dari itu ya, yang dari itu setelah selain kemudian kita mengejar yang keutamaan di awal waktu itu ya jamaahnya jangan lupa jamaahnya gitu. Nah, kalau bisa di masjid. Jadi tadi mungkin perlu saya tambahkan juga ketika kita bicara tentang pentingnya sholat di dunia modern itu salah satunya. Jadi ada aspek-aspek kenapa ke masjid itu menjadi penting. Kan kalau dalam hadis Rasulullah langkah orang menuju masjid ya, langkah kanan adalah pahala, langkah kiri menghapus dosa. Itu mau diterjemahkan secara spiritual betul-betul dalam konteks doa yang sifatnya pahala dan dosa yang sifatnya rohani ya. Atau mungkin bisa diterjemahkan dalam dimensi kesehatan juga bisa. Ya, orang kalau mau sehat ya minimal gerak 30 menit sehari gitu kan gitu, contohnya begitu. Nah, waktu kita berjalan dari rumah ke masjid di total mungkin insya Allah lebih dari 30 menit misalnya gitu. Maka itu dalam konteks sisi kesehatan tetap ada manfaatnya. Jadi, nah sekali lagi masjid itu kenapa kenapa kemudian pentingnya sholat di masjid, karena memang di sana ada jamaahnya gitu. Nah kalau di rumah ada jamaah gimana? Ya tetap terutama di masjid. Kalau di rumah kita itu hanya belajar berkolaborasi, bersosialisasi dengan satu rumah. Tetapi kalau di masjid kita bersosialisasi, berkolaborasi dengan banyak orang antar rumah yang mengkomunikasikan kita dengan berbagai informasi-informasi di luar rumah kita. Dan akan menjadi bagian dari membangun masyarakat yang akan masyarakat yang berdaya dengan adanya kolaborasi yang dibangun dalam konteks berjamaah. Artinya manajemen sholat tepat waktu untuk orang yang di perusahaan ataupun anak-anak yang dalam kuliah itu bisa menyesuaikan dengan artinya ketentuan lembaganya itu sendiri. Jadi seharusnya lembaga punya kebijakan untuk bisa mengembangkan peluang untuk menjalankan sholat di awal waktu dan berjamaah. Nah, mungkin kalau saya kerucutkan, kenapa lembaga itu penting untuk itu? Satu, bahwa ini adalah bagian dari pengembangan SDM. Pengembangan SDM. Yang kedua, dengan memfasilitasi mereka sholat berjamaah tepat waktu itu, mereka sedang mengajarkan atau membiasakan, mengkondisikan masyarakat perusahaannya itu dengan konsep kolaborasi yang tepat. Iya, menarik sekali. Jadi, dua hal ini, pengembangan SDM dan membiasakan mereka berkolaborasi. Ternyata sangat luar biasa ini manfaatnya. Tapi nampaknya waktu juga yang tidak bisa kita teruskan obrolan kita. Namun sebelum kita tutup, pemirsa, ya saya ingin kepada Ustadz Asad dan Ustadzah Intan untuk menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Ya. Silakan Ustadzah Intan dulu. Jadi dari perbincangan kita betapa besar gitu ya manfaat sholat itu, baik dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan berkeluarga, dan juga bagi kehidupan di akhirat. Dan insya Allah dengan melaksanakan sholat kita menjadi pribadi-pribadi yang penuh kebaikan, jauh dari fahsya dan mungkar gitu ya, sebagaimana yang
dipesankan Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mari kita jalankan dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang arif, bijaksana dan berbahagia. Oke, Ustaz Asad. Ya. Jadi nyambung dengan apa yang disampaikan Bu Intan. Jadi ada 2 ayat yang akan saya jadikan pedoman dan itu menjadi kutipan saya yang sangat penting dalam sholat. Yang pertama adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, sholat datangkan pertolongan Allah. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri was Bisabri was salah. salah. Orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Penolong. Jadi dari 2 surat ini, 2 ayat ini, maka itu sholat itu menjadi hal yang penting. Jadi maka dari situ, kalau saya salah satu kesimpulan saya adalah perbaikilah dirimu dengan sholat dan tingkatkan kualitasmu dengan memperbaiki sholatmu. Jadi perbaiki dirimu dengan sholatmu, tingkatkan kualitasmu dengan perbaikan sholatmu. Iya, ada istilah nek uripmu ruwet, perbaiki sholatmu. Iya. Iya. Seperti itu ya. Iya, jadi Oke. Baik. hidup itu diperbaiki dengan sholat. Iya. Baik, demikian pemirsa TV-mu obrolan sakinah kita ya tentang sholat tepat waktu. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan sholat tepat waktu, insya Allah berkah akan kita tuai. Ya. Amin. Saya Abah Rudi dan Ustadz Asad dan Ustazah Intan undur diri. Ya, insya Allah kita akan ketemu di obrolan sakinah berikutnya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.